Halo teman-teman, saya Sofi. Selamat datang kembali di channel saya Belajar Bareng Burhan. Nah teman-teman, pada video yang lalu nih kita udah bahas nih strategi saya tentang gimana sih ningkatin profit di tahun 2023. Dan di video itu saya menyinggung salah satu strategi saya adalah dengan menekan biaya operasional. Nah, pada video kali ini saya mau sharing nih apa aja yang saya lakukan untuk menekan biaya operasional di toko saya, di perusahaan saya, supaya profitabilitasnya kita itu naik. Jadi profitnya itu tetap terjaga, perusahaannya itu nggak minus, nggak merugi gitu kan. Karena memang salah satu tanggung jawab saya adalah bagaimana menjaga biar perusahaan ini yang saya kelola, toko saya itu tidak mengalami kerugian. Nah, teman-teman, sebelumnya kalau misalkan masih bingung dengan biaya operasional itu apa, dan teman-teman kan pada saat ngejalanin penjualan nih, ngejalanin bisnisnya, itu kan ada biaya-biaya yang dikeluarkan kan untuk operasional harian, seperti kayak kita membayar gaji pegawai, membayar sewa tempat, bulanannya seperti apa, bayar listrik, bayar air, uang keamanan, uang sampah, kemudian biaya-biaya administrasi, biaya layanan, kemudian internet, kemudian mungkin ada transportasi, konsumsi untuk karyawan, kemudian ada juga mungkin biaya seperti biaya promosi yang dikeluarkan. Nah, dan juga biaya-biaya yang lainnya. Intinya semua biaya-biaya teman-teman yang teman-teman keluarkan untuk operasional harian atau bulanan ya sewaktu-waktu bisnis teman-teman itu berjalan. Nah, salah satu biar profit kita naik ya tentunya biaya operasional itu harus kita tekan nih. Kita turunkan, kita kurangin sesuai dengan kepentingan saat ini, apa sih yang paling urgent dan apa yang menjadi misi perusahaan kita saat ini itu apa, dan gimana caranya biar itu lebih efektif lagi gitu. Terus apa aja sih yang saya lakukan nih di tahun 2022 akhir ini untuk kita strategi nanti masuk di 23 ya kan, supaya lebih proporsional lagi ya dengan mengurangi biaya operasional ya. Tujuan hulunya utamanya pasti biar profitnya itu naik. Yang pertama itu yang kemarin saya lakukan itu adalah kita mengurangi belanja bahan gitu. Karena kita tahu kemarin itu lagi ada inflasi, kemudian harga-harga komoditas juga naik, itu sangat mempengaruhi harga bahan baku. Jadi bahan baku itu juga mengalami kenaikan. Nah, disitulah sebenarnya ini udah saya planning jauh-jauh ya kan, jauh-jauh dari tahun 2021 ya, akhir tahun kemarin malahan itu saya udah memperhitungkan. Jadi saya udah menyetok bahan baku agak banyak di tahun itu sebelum terjadi kenaikan harga di tahun 2022 di kondisi saat ini. Saya udah memprediksi kondisi saat ini di tahun 2021, akhirnya saya nyetok agak banyak nih. Nah, makanya di tahun 2023 nanti saya masih punya stok bahan baku. Nah, tapi ini harus dikuatin dengan cash flow yang kuat tentunya. Jadi semuanya diperhitungkan. Tapi itu masuk dalam perhitungan saya supaya saya tidak mengalami beban kenaikan harga bahan baku yang ternyata tahun ini itu kenaikannya nyampe 25%, dan saya bisa menghindari itu dengan membaca momentum. Dan tahun 2023 kita tetap akan menggunakan strategi itu mengurangi biaya beban pengadaan bahan baku ataupun juga biaya produksi. Jadi tahun 2022 ini kita pun juga menekan biaya produksi. Jadi kita berfokus mengeluarkan barang-barang yang sudah ada dulu stoknya gitu. Jadi beban-beban untuk gaji karyawan produksi itu kita bisa pangkas karena kita harus meminimalisir untuk produksi kita, dan kita hitung untuk stok yang kita buat itu berapa kayak gitu. Nah, itu yang pertama tentang biaya-biaya gitu. Kemudian berikutnya itu adalah kita lakukan itu mengurangi beban biaya gaji pegawai. Jadi ya sangat disesalkan banget gitu kan. Saya juga agak berat gitu, tapi mau nggak mau demi kelangsungan perusahaan yang lebih baik dan juga dengan biar laporan keuangan lebih proporsional, maka kita harus mengurangi biaya operasional dari sisi pegawai. Dan mau nggak mau kemarin saya pun juga melakukan layoff atau perampingan jumlah pegawai saya. Yang dulu itu saya ada 132, itu bahkan sekarang itu yang aktif hanya sekitar 20-an orang aja yang aktif ya kan, aktif itu. Jadi hampir gede banget yang kita pangkas untuk mengurangi beban biaya pengeluaran pegawai yang saat ini sedang tidak diperlukan karena memang
kinerjanya yang belum dibutuhkan untuk sejumlah itu. Jadi kita mulai cut offin orang nih dari 152 cuma tinggal 20-an orang ya, tinggal 20 orang. Saya tepatnya berapa kurang tahu, mungkin sekitar 20-an something lah ya. Tapi data yang tahu HRD saya, tapi yang pasti segitu banyak banget yang kita lay off, kita stop dulu untuk kerjasamanya. Oke, jadi itu untuk mengurangi biaya operasional. Nah, berikutnya juga kayak biaya-biaya untuk konsumsi, kemudian operasional harian, ya kan, itu juga kita kurangin. Karena kan biasanya kita tiap bulan itu ada semacam benefit lah, ya kita makan bareng-bareng, ya kan, didanai dengan perusahaan. Nah, itu mulai kita agak kurangin. Ya tetap makan-makan mungkin dengan tempat yang lebih murah, kemudian budget yang lebih rendah kayak gitu. Kemudian kita juga mengurangi beban-beban untuk lembur. Jadi lembur-lembur yang dulu itu kita juga pangkas semuanya. Hampir tidak ada lembur, ya masih ada beberapa yang dibutuhkan, tapi beban untuk biaya gaji lembur itu kita pangkas banget untuk tahun ke depan, ya kan. Tahun ini dan tahun depan itu kita udah mulai pengurangan untuk beban-beban yang tidak diperlukan seperti itu. Kemudian kemarin kita juga mengurangi beberapa pos yang tidak terlalu urgent banget gitu, tidak terlalu urgent banget yang dulu mungkin dikerjakan banyak orang, ya kan. Kemudian kita mulai dirampingkan lagi lah, beberapa pos itu kita tinggalkan. Kemudian kita juga mulai berfokus aja pada beberapa bidang, ya kan. Kemudian kita nggak melebar banget pasarnya supaya biaya-biayanya itu lebih ramping lagi gitu ya. Nanti teman-teman juga bisa diterapkan kalau misalkan teman-teman ada kendala juga kan, kok ini kok kayaknya kerjaannya sedikit, kok karyawanku banyak. Nah, dipertimbangkan juga apakah memang benar sih teman-teman itu butuh karyawan sebanyak itu. Dan nanti kembali lagi, pasti pertanyaannya klise banget, Mas gimana sih caranya mutusin karyawan? Nah gitu. Nah itu ya teman-teman memang harus tega ya, dan harus ada kejelasan itu dari awal sebenarnya, kalau misalkan nanti prosedurnya seperti apa kayak gitu ya. Kemudian yang kita optimalkan lagi itu adalah biaya untuk promosi. Ya, di sini saya bilang dioptimalkan ya, bukan dihilangkan. Jadi salah satu kesalahan orang itu adalah ketika pasarnya lagi sulit, dia malah menghilangkan biaya untuk anggaran untuk promosi. Jadi yang benar bukan dihilangkan, tapi dioptimalkan. Jadi kita evaluasi lagi untuk promosi-promosi yang tidak tepat sasaran dan tidak terlalu bagus performanya, itu biasanya kita kurangi untuk budgetnya, dan kita berfokus pada promosi-promosi yang memberikan kita itu hasil yang sesuai dengan apa yang kita rencanakan gitu. Nah, dan juga sesuai dengan penyakit apa nih yang lagi kita derita nih di toko saya nih ya, penyakitnya lagi apa. Nah, sekarang kan penyakit saya lagi traffic, berarti budget promosinya yang kita keluarkan dari, kalau saya kan ngitungnya selalu dari bulanan kan, dari profit bulanan itu berapa, kita sisihkan sekian persen untuk menjadi budget promosi untuk memperbaiki traffic di bulan selanjutnya gitu. Jadi itu tetap kita lakukan, cuman mungkin budget-budget promosi yang tidak perlu untuk misalkan engagement, untuk awareness, sekedar awareness itu kita mulai agak kurangin. Jadi kita berfokus pada budget promosi yang tujuannya adalah keuntungan gitu. Jadi lebih langsung ya budget promosi yang memberikan hasil dampak langsung. Ya sekarang kita fokusnya lebih ke sana, karena memang promosi kita itu kan tujuannya beda-beda kan. Ada yang tujuannya itu awareness, visibilitas, atau tujuannya itu supaya ningkatin omset aja, atau misalkan memang promosi yang saya keluarkan ini tujuannya adalah untuk meningkatkan keuntungan. Dan tahun 2023 fokus saya adalah return on investment-nya. Artinya budget promosi yang saya keluarkan itu juga akan saya fokuskan kepada sesuatu yang menghasilkan keuntungan. Jadi bukan hanya sekedar visibilitas, tapi benar-benar berfokus pada returnnya apa sih ini di toko saya, kayak gitu. Oke, mungkin itu sih yang bisa saya sharing. Sebenarnya banyak banget ya kan biaya-biaya operasional kayak pembelanjaan, pengadaan, dan lain sebagainya. Itu juga beberapa kita evaluasi, kemudian kita mulai kurang-kurangi semuanya, belanja-belanja kita kurangin supaya profit kita itu bisa naik. Jadi keuangan kita masih tetap sehat sampai sekarang, dan
harusnya sih masih surplus ya, masih oke ya, masih oke untuk laporan keuangannya tahun 2022 ini, dan harapannya nanti tahun 2023 juga tetap bagus. Dan teman-teman juga kalau misalkan ada yang bisa diambil apa aja saya lakukan, mungkin bisa diterapkan di tempat teman-teman, tapi kalau misalkan nggak cocok ya coba dikaji ulang gimana sih yang cocok. Dan kalau misalkan ada pertanyaan boleh banget tulis di kolom komentar. Kalau misalkan teman-teman mau connect dengan saya ya kan, mau ngikutin tips trik lainnya, itu boleh juga. Kalau mau gabung dengan Instagram saya di Belajar Bareng Burhan, teman-teman bisa cek di sana. Nanti saya kadang-kadang juga berbagi hal-hal yang positif ya kan. Ada juga hal-hal yang mungkin nggak berfaedah juga ada ya, lebih karena itu tempat bersosialisasi aja dengan saya. Kalau teman-teman mau connect dengan saya lebih jauh, bisa di Instagram saya Belajar Bareng Burhan. Oke gitu, dan terakhir untuk menutup videonya seperti biasa, pesan saya tidak ada kata terlambat untuk belajar. Sampai jumpa di video selanjutnya.